Mereka sedih ya, mereka nyanyi. Ya. Nah itu, mereka nyanyi terus bahkan ketika mereka lagi dipaksa melakukan kerja paksa, disiksa, waktu itu masih kayak sama kayak di sini ya, seperti yang kita mainin, yang kita seneng ini jenis musik ini yang kalau kita mainin rasanya kayak kita pulang ke rumah, nyaman. Luar biasa. Meja makan. Berjumpa lagi kita di meja makan ya, bersama saya Bayu, Chris Budiarjo. Wih, dia nih sehat tuh. Alhamdulillah sehat. Wih, Yang jelas kita selamat berpuasa berpuasa. pada teman-teman yang menjalani ibadah puasa. Semoga barokah puasa tahun ini. Wih, Semakin sehat. Nah, karena puasa membuat sehat. Wih, Itu kalau yang bener makannya. Kalau habis datang langsung, wah, balas dendam ya sakit. Jadi harus ikuti aturan main yang disarankan oleh dokter bagi yang sudah sakit. wih, Hari ini kita ngobrol tentang nyanyi. dunia nyonyong, nyanyang, menyanyi ya. Jadi internasional musik Indonesia terus berkembang dan di hampir seluruh dunia ini punya ciri khas musik. Bahkan kalau orang Jawa itu sedih nyanyi, seneng nyanyi, marah nyanyi. Oh, iya. Itu kalau di Jawa. Tapi saya kira bukan hanya di Jawa, di Sumatera juga sama. Bahkan di Kalau seluruh orang-orang musik itu menyebutnya genre. ya, Itu. sehingga muncullah beberapa genre. Salah satu hari ini baju, Blues. baju, Iya. blues. Pakai enggak bajunya? Pakai blues ya. Inilah ini musik. Jadi musik kita bersama dengan Dua orang hebat. dua orang ya, dua musisi untuk kita. Kenalkan Vokalis masing-masing. stop lah. Mas Koko siapa? Kongko. Kongko, bukan Koko ya. Bukan. Kongko. Kongko. Nongkrong dong. Iya. Terus apa? Emi Emi dan Kongko. Bukan Koko tapi Kongko. Kongko, benar. Kongko yuk. Kongko sama jadi malam ini kita Kongko sama Kokong. Kongko sama Kongko. Bincang-bincang tentang musik khususnya genre blues. Gimana sih ceritanya kok blues itu kok suka musik satu genre itu gimana ceritanya? Sebentar, masnya bandnya apa? Namanya Electric Cadillac. Electric Cadillac. Iya. Electric Cadillac. Cadillac. Kalau Mbak Emi, apa? bandnya namanya apa? Gak ada, Pak. Hah? Ya, Banyak itu banget. kamu. Banyak banget ya. Di mana ada band ada vokalisnya. Pakai vokalis caputan dong. Di mana ada hajatan ada yang baik. Hajatan. Vokalis hajatan ya. Gimana dulu Mbak Ebi kalau suka di musik? Awalnya gimana? Gimana ya? Kalau diingat-ingat, Asal usulnya itu loh. Samsulnya. Kok tiba-tiba masuk ke musik itu apa nyemplung gitu aja tuh gimana ya? Brojol bukan teriak tapi langsung nyanyi. Teriak. Terjadi begitu saja. Ngalir gitu aja. Ya. Mengalir begitu saja. Tapi- Sepertinya orang lain yang lihat. Oh, Ajak-ajak gitu. gitu. Ayo. Oh jadi tarik sana tarik sini Tarik gitu. sana, tarik sini. Ya, dari hajatan ke hajatan Ya, dari RT ke 17-an, dari 17-an Dari RT akhirnya ke jadi RT. kafe ke kafe dan akhirnya panggung ke panggung. Tetap 17-an juga beda RT. Tetap ya. Ini salah satu vokalis, salah satu band besar di Indonesia. Gugun Blues Shelter. Main apa? Blues. Oh iya. Dua-duanya tuh memang genre blues ya. Iya gitu. Tapi aku pingin tanya, blues itu apa sih sebenarnya? Blues itu apa sebenarnya? Pengertian. Baju tadi. Kalau kita ngerti baju. Karena aku yang agak awal gitu ya. Kan ada rock, ada dangdut. Ini tuh ada masuk dangdut, tahu. masuk blues tuh gimana itu loh? Dari berdasarkan liriknya atau ritmenya atau apa yang membuat musik itu jadi blues tuh apa? Nah, kalau merunut sejarahnya, Ya. Asal muasal terciptanya si musik blues ini sebenarnya dibawa sama imigran kulit-kulit hitam, mereka dari Afrika. Mereka yang masuk ke Amerika, dan itu udah ratusan tahun yang lalu sebenarnya. Nah, blues, padanan kata blues itu tercipta karena sebenarnya dulu itu kan belum ada alat musik.
Ya. Belum ada alat musik. Alat musik yang paling canggih ya congor. Oh, iya. Maksudnya mulut. Mulut. Jadi akapela ini. karena atau tetabuhan. Karena kalau tetabuhan itu memang udah ada, bahkan di kita pun ada. Kayak Tifa apa dari Papua segala macam. Kendang itu udah ada lama. Nah, begitu juga di sana. Nah, balik ke si kata blues ini ngerujuk ke itu kan artinya sendiri biru ya, gitu loh. Dan biru itu jadi kalau di dunia wanita tuh ada yang apa ya, kalau misalkan mereka sedang hamil atau apa, mereka suka ada feeling blue, apa ya namanya, blue sedih. Iya, itu bawaan. Nah, si blues ini merujuk ke kata sedih karena mereka tuh kan saat itu bukan banyak tapi hampir semua itu mereka jadi budak. Mereka dalam proses mereka jadi lebih ke suara hati para budak awalnya. Betul, mereka dicambuk, dipecut, suruh kerja paksa segala macam. Nah, si nyanyian ini pun keluar sama seperti tadi di awal Bapak bilang tuh. Saya manggilnya Pak atau Kang Mas atau AA atau apa? Dek. Ojo. Kita kan masih jangan. Masih seusia. Gitu. Oh, iya. Yang sepuh kan dia. Sepuh dia. Nah, itu apa ya? Mereka sedih ya, mereka nyanyi. Nah, itu mereka nyanyi terus. Bahkan ketika mereka lagi dipaksa melakukan kerja paksa, disiksa, waktu itu masih kayak sama kayak di sini ya, seperti Dendels yang pembuatan jalur utara atau apa. Nah, itu mereka nyanyi. Dan di literasi sejarah ada semua di situ. Nah, yang bagian paling seru dan korelasinya tadi dengan ada rock, ada dangdut dan segala macam, bahwa ternyata si musik blues inilah yang nantinya menjadi induk atau asal muasal dari musik modern yang lainnya. Jadi dulu sebenarnya sudah ada satu jenis musik lain, yaitu klasik. Sebelumnya hanya klasik itu sifatnya lebih ke statis. Nah, si blues ini lebih ke dinamis. Dari situ nanti akan ada yang lain-lain, termasuk jazz, rock and roll, pokoknya semua jenis musik modern sampai rock dan segala macam. Tadi cikal bakalnya lebih sering, dari lebih blues. lama bluesnya dulu. Ya. Jadi Makanya kalau blues itu kesannya itu orang pinter-pinter yang main ya, ya kan? Ya. Orang pinter-pinter terus main sendiri gitu kan? Itu jazz. Karena asal muasalnya juga dari situ. Oh, gitu ya. Jazz ya dari blues juga ya. Nah, itu mungkin karena lebih ke bukan pinter ke minter kali ya. Kalau saya bayangan saya musik yang pinter-pinter gitarnya wangel ngono ki iso baleni ra yo kira-kira bisa ngulang lagi nggak ya orang ini kan gitu kan. Itu blues. Tapi kalau bajunya nggak terlalu resmi, itu blues. Tapi kalau bajunya resmi, yang mainnya kayak gitu itu jazz. Ya, kalau saya sebagai awam ya, wow, seringnya seperti itu. Wah, iya toh, wah kok angel men iso baleni ra kan gitu kan. Ya kan? Terus bajunya lebih apa ya? Lebih Casual, lebih casual. Jadi itu di samping irama, syairnya lebih banyak perungkapan hati ya. Hati kecil lah ya. Apakah itu kesedihan, apakah itu doa, ataukah itu ya untuk terlepas dari beban. Bahkan mungkin senang juga. Betul. Senang yang tertutup oleh keadaan sehingga diungkapkan dalam bentuk lagu. Kira-kira begitu ya. Betul. Tapi lebih ke sosial mungkin. Nah, kalau Indonesia itu yang paling top apa, Mbak Emi? Apa ini? Lagu suara blues itu. Blues. Misalnya Indonesia ya, lagu Indonesia yang genre yang kira-kira itu blues, lagu mendekati daerah blues. yang kira-kira bisa masuk blues gitu. Atau Ini lagu- tergolongnya blues lagu nih. nasional juga ada apa-apa kan blues. Sebenarnya kalau di kita tuh ada satu lagu yang mungkin sadar nggak sadar bahwa lagu ini menurut kami itu bergenre musik blues, yaitu Bento yang dibawain sama Iwan Fals. Oh, itu blues ya? Itu blues ya. Oh, Iya, gitarisnya cara juga siapa ungkapannya tuh?
Dari saya ini jelas blues. sempat Toto Tewel segala. Ya. Dan itu kan di situ, dan blues juga banyak karena berangkat dari bahasanya mungkin ya, berangkat dari gorong-gorong gitu, dari apa ya, segmen masyarakat yang benar-benar di bawah, Termarginalkan lah. Nah itu banyak, nggak cuma suara-suara penindasan, tapi suara perlawanan. Ya. Dan Bento itu contohnya. ada Perlawanan. itu. Sama jenis itu. Oh gitu ya. Balik lagi, kalian itu dulu mau bikin band, itu mikir aku mau bikin band Genre blues. ini, tahu. Nah, atau kalian main tahu-tahu kata teman-teman kan ini blues atau gimana sih gitu loh. Nah, Iya. yang kan kita tuh sebagai orang awam ya, kita bingung. Mereka tuh ngakunya blues tuh, mereka mengaku mendeklar diri atau Orang. dideklar oleh orang bahwa kamu tuh maksudnya blues loh gitu loh, atau kamu masuknya pop gitu kan. Ada juga mungkin yang udah teriak-teriak, ada apa, kamu pop gitu kan. Gitu. Kadang-kadang aku juga dengerin lagu Jawa itu, tak pikir ini masuknya emo nih, kan gitu kan. Nah, ya kan? Gitu. Iya. Gitu. Itu gimana awalnya tuh? Kalau declare atau pengakuan sih sebenarnya lebih ke dari orang lain ya, dari pihak lain. Oke. Cuma kenapa saya dan teman-teman memilih jalur blues itu karena memang nih yang kita mainin, yang kita seneng ini jenis musik ini yang kalau kita mainin rasanya kayak kita pulang ke rumah, Ya. nyaman, dah Pulang ke rumah. gitu. Jadi kita nggak berpikir, Feel like home, kita nggak berpikir yang wah ini nanti bakal begini, ini susah untuk dikenal masyarakat dan bla bla. Enggak, kita nggak mikir. atau itu main-main aja ya. Nah, atau itu gara-gara influen. Ya, Sampai bisa banyak jadi. ngedengerin siapa hero-nya. Wah, Nah, kalau hero banyak banget ya. Banyak banget. Hero tuh di banyak. blues yang pertama, anjir ini gua harus ngeband kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Lucunya saya berangkatnya malah dari rock dulu. Oh. Jadi Saya belajar, nggak cocok. iya Biasanya belajar, bagian begini nggak cocok. iya belajar Musik ya. musiknya. Jadi kayak mulai ke gitar itu, mulai start pengen jadi gitaris itu niat itu karena ngelihat sosok si Eddie Van Halen. Weh. Iya, karena wah suka banget nih. Pasti Padahal banyak cewek nih yang ngejar kan gitu kan ya kan. salah satunya Iya sih, iya kan. salah Kalau waktu dulu pas belajar kan, Iya. anjing kalau gua bisa gitar kayak gini ya kan. Gebetan gua. Kan gitu kan. Zaman sekolah Iya, kalau nggak iya. anak olahraga, entah basket atau Jago sepak basket, bola atau musik, Iya, udah itu. iya. Enggak sih. Cuma, terus saking sukanya sama Eddie Van Halen, saya coba belajar lebih dalam menyelami si Eddie Van Halen ini. Kalau saya pribadi, pengen kayak Eddie Van Halen, berarti saya ikutin apa yang disuka sama si Eddie Van Halen. Oke. Nah ternyata baca biografinya dia suka sama ada 2 band waktu itu, Grand Funk Railroad sama Cream. Saya dengerin lah 2 band itu. 2 band itu. Nah Cream itu Eric Clapton. Nah dari situ jembatannya sebenarnya. Tahun berapa itu? 95, 96 mungkin. Berarti sampai tahun itu struggle juga ya nyari-nyari ya, belum ada internet yang cukup kenceng kan itu? Iya, cuma setahun itu kebantu ada beberapa majalah musik di kita kan, ada yang info-info gitu. Sama sebenarnya dari kecil sadar nggak sadar kecekok sama almarhum bapak. Itu dia suka nyetel kaset. Jadi yang setelah besar baru ini Led Zeppelin tuh. Oh ini di Purple tuh. Oh ini Beatles. Nah, baru tahu ternyata dia suka itu. Terbawa. Jadi walaupun beliau dulu nggak bisa main alat musik sama sekali ya. Orang tua nggak ada yang bisa. Penikmat lah ya. Iya, penikmat. Nah, kalau Mas Koko pegang musik apa yang paling sok? Sekarang saya lagi megang garpu sama sen. gitar sama vokalnya. Wah itu udah idola semua orang ya. Gitar vokal ya kan, ya kan, udah duduk di kakinya simpen satu di sound monitor ya kan, wah. Ya, top itu udah top banget. Kalau bisa gitar vokal, kalau gue pikirnya mesti band punk, karena cuma bertiga ya kan. Ya kan, gitu.
Biar nanti bagi-bagi honornya. Iya, iya. Vokal, gitar ya kan, pasti banyak itu bagiannya ya kan. Rhythm section udahlah Jadi main kan. berdua ya. Additional aja. Iya, additional. Rhythm sectionnya additional lagi kan. Cabutan kan. Wah, gagah bos. Sedikit. Double berarti. Iya, Udah megang gitar menyanyi kan. Iya. Jadi bayarannya double. Iya, owner band lagi kan. Wah, top. Double. Top. Nah, band Cadillac ini berapa orang? Saat ini berempat. Berempat. Iya. Jadi biar Standar lah. gampang bagi-bagian. Gitar vokal jelas. Gitar vokal, saya. Bass. Bass itu ada Angga. Bassnya Angga. Terus apa lagi? Drum itu Handi Salim. Dan Handi Sama Salim. pemain keyboard. Nah, pemain keyboard kami itu Ade Irawan. Ini agak spesial karena Ade ini difabel. Oke. Tunanetra dari kecil. Betul, itu kadang-kadang kan lebih tajam permainannya. Iya. Nah, Bahkan kalau Ade yang ini, keyboard itu jago-jago. iya, Ade ini, Ini ya? perfect pitch. Ya, dia perfect pitch. Jadi kayak kita ngomong, dia tahu ini nadanya apa. Iya. Gitu. Iya, itu kelebihan daripada Kelebihan. Jadi ya mungkin itu kelebihan Gusti Allah kali ya, salah satu indera ditutup, indera yang lainnya keluar semua. betul. Dan juga salut saya sama band ini mau ngajak teman yang difabel juga kan. Iya. Iya kan? Ya chemistry-nya karena masuk. Jadi udah berapa lama hitung-hitung nih? Band. Cadillac. Kalau bandnya sendiri sebenarnya udah dari 2008, udah sepuh. Kita milenial. Kita milenial. Kita sepuh. Udah sepuh dong. Dan sepuh. Pemain senior. Iya. Cuma memang Lama. dari personil awal yang tersisa tinggal saya karena satu waktu itu almarhum Benny sudah nggak ada drummernya, terus Linton itu udah bekerja kemana-mana, sempat di luar negeri segala dan segala macem. Terus saya tetap pertahanin band, sempat gonta-ganti personil, akhirnya ya sekarang ini sampai sekarang. Kita nggak banyak nanya Mbak Emi karena Mbak Emi kan tadi udah ngomong, aku mau lo ikut tuh tapi jangan terlalu banyak pertanyaan kan gitu kan. Bukannya kita nggak adil berbagi pertanyaan lah gini kan, ya kan? Aku cuma nganterin, ya kan? Pemanis. Ya kan pemanis, ya kan? Sampai nangis lagi tadi ya. Kamu nggak mau. Ternyata keluar masuk berdoa. Supaya auranya keluar. Langsung Supaya di kamera tuh berubah tambah cantik. Pesona. Dia penyala. Jangan sekarang. Ternyata ada trik dalam dunia musik. Ada trik tata panggung. Ada doa-doa tertentu. Hati-hati. Kalau tertarik di dunia panggung, hati-hati. Triki. Iya. Begitu di atas panggung, weh. Semua orang langsung wow. Begitu di bawah panggung, Walau-walau. wow gitu nah. Mantra. Zaman dulu mantra. Doa. Terus Cadillac sendiri udah berapa album? Pertama kali EP itu 2013 isinya 5 lagu, terus start ya sempat setelah itu gonta-ganti personil sampai akhirnya kita mulai ngerjain album kedua di 2018. Cuma saat itu kan kepotong pandemi ya. Kita tetap udah selesaiin deh, kerjain deh gitu. Nah, ini sebenarnya masuk album kedua. Udah album kedua. Hanya dari awal 2018 start bikin, 2019 satu lagunya dirilis, terus kita rubah konsepnya ya karena ini ada pandemi dan segala macam, akhirnya setiap lagu yang jadi satu kita rilis, jadi seolah-olah single padahal itu satu album, gitu. Nah itu udah Single. Lagi sekarang platformnya kan memungkinkan untuk itu, banyak sekali platform Sekarang yang dari single lah, memungkinkan. nggak album lah. ya sekarang udah lebih ke ganda campuran sih. Gitu itu berarti udah 2 album. Nah ini juga sambil pengerjaan proses masuk ke materi yang berikutnya, album berikutnya. Emi nggak diajak? Pasti itu nggak mungkin enggak. Nggak ngisi di album itu. Pertanyaannya bukan akan. Dari kemarin kok nggak diajak? Ini akan ke sana. Maksudnya Ini diajak ke sini. ini dari proses PDKT untuk nimbrung di grup itu atau bagaimana? Ini kan harus diperjelas. Bahasanya adalah akan, berarti kan belum. Iya, belum. Teman macam apa? Ya, ini? silakan diselesaikan di Saradat. Tapi ya nggak fair lah kalau nggak diajak. Harus karena Cadillac sendiri ada proyek apa nih?
Yang paling dekat itu insya Allah bulan April nanti. Nah, kami main di ada namanya Byron Bay Blues Festival di Australia. Oke, ini ya. Itu ini acara ini. Apa ini? Jadi ini Byron Bay Blues Festival. Ya. Khusus blues berarti ya? Nah, kalau di kita itu mungkin banyak banget teman-teman yang kok ini festivalnya khusus musik blues ya, padahal enggak. Kalau di luar negeri itu kalau mereka bikin blues festival ya mungkin persentase musisi bluesnya itu mungkin bisa 50-an% sendiri gitu loh, atau bahkan lebih. Hanya musik lainnya, nah karena mereka konsepnya blues dan roots. Jadi musik-musik rootsnya pun diajak untuk memeriahkan acaranya. Jadi kayak jazz, soul, funk dan macam-macam, bahkan reggae itu kan musik-musik roots kan. Jadi kayak beberapa tahun lalu itu ada bandnya Bob Marley, The Wailers itu ikutan main, Jimmy Cliff main itu, terus bahkan salah satu ikon punk Iggy Pop main itu di 2000 berapa ya saya lupa. Bob Dylan pernah main. Jadi ini salah sebuah acara yang besar berarti Mas ya? Ya gede banget. Gede banget ya. Acara ini tahun ini berarti berlangsung 36 tahunnya. 36 tahun udah main nih. Iya, tahun acaranya. ke-36 berarti. Tahun ke-36. Sama umur saya. Iya. Ngarep. 63. Oke. Nah, ini Line up-nya ya? Line up-nya ada Chaka Khan. Kalau Crowded House itu sebenarnya band Australia yang gede banget lah gitu. Kalau di sini kan ada banyak nih, ada Dewa, ada Gigio, ada Slang, ada macam-macam. Nah, kalau mereka tuh Crowded House-nya, terus ada Chaka Khan, ada Toto. Wah, Toto. Sampai ngerti ini Toto Sudarto banget. Suram deblas. Ada banyak yang lainnya. Nah, kebetulan memang di line up ini yang dari Indonesia bahkan dari Asia cuma kami sih, dari Electric Cadillac ini. Electric Cadillac. Karena pakai nama elektrik jadi ikut-ikutkan. Bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Jangan. Ini pertama. Kalau untuk kami pernah sebelumnya di 2023. 2023. 2023 udah pernah. Panggung sama siapa tuh? Kalau 2023 itu ada Doobie Brothers, ada Counting Crows, ada Joe Bonamassa, Buddy Guy, ada Beck, ada banyak juga sih. Dan itu gede-gede juga namanya di situ. Itu biasanya kalau festival seperti berapa lagu yang tampil? Durasinya kami per sekali main itu 1 jam. Nah, kebetulan ini acara festivalnya ada 4 hari. Kami dapat untuk di main festivalnya itu dapat 2 kali main di 2 tanggal berbeda, 17 sama 19. Hanya di tanggal 16 nanti mereka ada pre-event, kami main juga di situ. Jadi 16, 17. Ini 19. Di Australianya di kota apa, Mas? Kotanya, nah ini ada NSW ini New South Wales, Byron Bay, daerah Byron Bay, New South Wales itu deket-deket area Gold Coast, situ deket-deket, paling deketnya Brisbane berarti. Gitu. Oke. Ngeri nih. Asik. Terus besok mau nyanyi berapa lagu? Persiapannya. Kalau yang udah sih biasanya durasi sejam itu kisaran. Kalau blues bisa 1 lagu tuh. Iya. Intro aja udah 15 menit sendiri. Bener nggak? Melodi 30 menit. Iya. 15 menitnya. kan? Kemudian itu untuk nyolok-nyolok, untuk nyanyinya. Bener. Tinggal lagu cukup lah. Iya, lagu cukup ya. Udah disuruh stop kalau udah. Iya. Tergantung siapa yang paling fit. Iya kan? Iya nggak? Bener, Kalau bener. gitarisnya yang paling fit, wah udah tuh. Lama tuh. Iya. Lama banget pada gitarnya. Rhythm sectionnya sampai, weh. Sampai bubar juga udah. Gantian. Mas mau tutup mas acara. Tapi membanggakan band Indonesia ya kan. Terlibat di sana, ini acara yang sangat besar ya kan. Bahkan dari Asia, ya kan. Satu-satunya. Kalau selama ini yang dari Asia udah pernah? Setahu saya jadi kayak
Dani Lung dari Singapura pernah ada. Terus 2023 itu ada salah satu fotonya di sini deh. Ini tahun lalu ini Buddy Guy. Terus ada salah satu musisi Australia yang juga dia sebenarnya orang Korea, namanya Dami Im. Ini Bonnie Raitt. Ada namanya Dami Im. Dia sebenarnya sekarang menetap. Nah ini dia Korea tapi dia di Australia juga. Gitu. Domisilinya tapi orang Korea. Dia nikah terus dia berkarir di Australia. Berarti orang Australia. Tapi orang Australia jatuhnya. Cuma dia masih apa ya? Kadang masih suka balik ke. Ya, tapi grupnya grup Australia Korea. Iya. Dia dibesarkan oleh apa ya? Komunitas musik Australia. Ini cuma memang pernah ada juga. Yang penting jangan Thailand sih, aku nggak ngebayangin Thailand ya kan. Cup gitu kan. Aduh. Bisa nanti kita coba juga kan. Mayor gitu tapi cup gitu gimana coba? Aduh, gak enak. Minornya susah tuh pasti. Staccato semuanya. Iya. Ini dokumentasi 2023 lalu. Nah ini orang Indonesia nih yang ini nih. Jadi ketika saya tanya ada berapa orang Indonesia depan saya gitu, yang tunjuk tangan cuma 4. Itu 4 orang. Oke. Kalau gitu oke. Dah ini Mas blues Mas, coba dangdut Mas. Banyak. Oh joget semua. Banyak yang datang ngasih orang Indonesia. Full langsung. Full. Kasih. Aduh. Dan apa ya, tempatnya itu gede banget, acaranya itu gede banget gitu. Berapa penontonnya? Kalau 2023 itu hampir mendekati 100.000. Mas, itu mungkin separuh orang Australia nonton semua ya? Iya, hampir 100.000 karena iya kan? nggak cuma dari Australia sih gitu loh. Jadi dari kayak kan beberapa negara Asia, banyak dari Amerika, banyak dari Eropa, ya. Dan itu banyak yang dari Asia yang ngejar ke situ untuk nonton gitu, entah dari Singapura, entah dari Malaysia atau dari manapun. Karena kalau kombinasi musik kayak gini kan cuma ada di dia kan di Bandung Iya. Bandung Blues Festival melibatkan banyak grup kan. Iya. Jadi masing-masing punya penggemar. Betul. Nah ini bendera Indonesia ya. Kebetulan. Besok dikibarkan lagi dong. Harus. Bawa khusus lah nanti. Nih kemarin juga saya bawa stok pas di depan pagar gitu udah mau jalan. Oh iya bawa bendera deh, balik lagi masuk ke dalam rumah. Nyari bendera, padahal belum lama beli yang baru. Nggak nemu, udah mau jalan, dah lah yang dapat aja udah. Nggak mikir kedutaan ada apa enggak gitu ya. Udah nggak kepikiran macam-macam. Itu pun lucu sebenarnya. Ini hari pertama kami main. Hari pertama itu sedikit cerita ya Mas ya. Iya. Hari pertama itu kami ketinggalan pesawat. Oh, ketinggalan pesawat di Sydney. Nah, jangankan main di acaranya ke Australia. Kalau saya pribadi ke Australianya aja saya belum pernah. Apalagi urusan untuk main di acaranya pasti mereka saya pikir udah mikirin itinerary-nya dari transit di Sydney, mau terbang ke sana spare waktu 2 jam mungkin cukup kali ya. Ternyata nggak cukup. Jadi nyampe bandara itu Sydney itu jam 9 pagi. Itu kita dapat waktu 2 jam. Kena random check mungkin. Lama itu di imigrasi sebenarnya. Antri, interview dan segala macam. Sempat ada itu kejadian lucu sih. Sempat ada ini. Jadi setelah antri saya kebetulan sama drummer saya si Handi kita interview bareng bertiga sama Angga yang main bass interview bareng jebret selesai dari biliknya kita berdua keluar tapi Angga belum nungguin nih 5 menit 10 menit kok nggak keluar 15 menit Angga diculik dan ternyata dia kita nyariin gitu dia ternyata disuruh ngulang karena ngisi formnya. Jadi pas waktu kita ngisi form, itu kayak kita kalau entah di bank atau apa kan di situ pasti ada pulpen dan segala macam gitu kan, sama kertas formulirnya. Nah di situ ada pensil, kayaknya punya orang. Diambillah pensil itu, diisi.
Pas sampai interview disuruh ngulang. Karena pakai pensil. Karena pakai ya? pensil. Itu tadi punya siapa? Gitu. Oh, nggak pakai bandara punya. Sampai jadi bercandaan. Emang Eptanas pakai pensil? 2B mungkin tuh alasannya 2B dia. Ya kalau HB boleh, kalau 2B nggak boleh. Itu. Nggak kebaca sama ininya tuh. Pensil siapa nggak jelas. Terus udah selesai urusan itu semua, mau pindah ke apa namanya yang lainnya, kami nanya ke apa ya, security kalau nggak salah di situ atau pegawai bandaranya, pindah ke terminal, dia nanya, ini kurang 5 menit lagi sih. Ini nggak bakal mungkin sih Pak, digituin, karena lu mau pindah terminal tuh harus pakai shuttle bus, dan itu jaraknya berapa, lumayan jauh. Pak, ini nggak mungkin, mendingan Bapak telepon ke panitianya, diurusin. Akhirnya diurusin lah, diurusin. Kami dapat next flight itu jam 1 siang. Tapi panitianya oke ya? Ya, oke lah. Oke Nah, ya. terus panitianya pun Orang akhirnya Bekasi ke Australia mungkin bahasa Inggrisnya juga cuma tahu lirik ya kan, Iya. ya kan? biasanya nyampe kampung rambutan, ini Iya kan? bingung sampai sini. Panitia nih dong orai gitu. Nanya-nanya ke orang, Mas, bisnya kemana ya? Gitu nggak tahu. Terus panitianya minta maaf karena jadi mereka cerita di 2023 itu ternyata mereka pertama kali pakai vendor iklan dulu, iklan kopi sama teh. Ini kopi Terima juga. kasih. Ngeteh dulu Mas, monggo Mas, kopi Iya, Mas. siap. Kan? Iya, Biar ngomongnya semakin kental gitu loh Mas. Semakin hitam. Iya. Nah itu bahwa 2023 itu mereka pertama kali pakai vendor yang ngurusin urusan akomodasi sama transportasi. Mereka nggak pikirin itu jadinya, si vendornya ini. Jadi bukan panitianya langsung. Jadi mereka ngesap kontraktor, terus mereka minta maaf ke kami. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah itu lucunya, udah nyampe pesawat nih jam 1. Mungkin karena capek ngurusin ina inu gitu, nyampe pesawat. Salah pesawat. Video Sesuai. telepon istri kan, ini aku udah masuk pesawat ya, oh iya udah hati-hati ya, ntar kabarin ya. Dah duduk di pesawat, tidur karena kecapean, hilang, bangun, pesawatnya masih belum gerak, dan itu udah sejam. Ternyata delay di dalam pesawat. Terus telepon, Australia juga ada delay ya. Iya. Kiranya udah sampai. Dan di dalam. udah sampai belum? Lah dari tadi ngapain tidur? Oh ya udah, nah itu pas udah mau jalan baru. Nah jalan sampai sana, karena saya nggak bawa apa namanya modem dan segala macam, jadi internet acak-acakan. Akhirnya nyampe di bandara, dijemput. Nah saya minta ke drivernya untuk mereka punya ini kan, office di site-nya, di tempatnya kan, di acaranya. Mampir ke office dulu untuk laporan lah, untuk kasih tahu. Udah lu buruan ke stage, ke panggung buruan, lu harusnya udah siap-siap Langsung nih. main. Nah itu nyampe sana, nyampe panggung, nurunin alat, baru nurunin. Langsung ya, langsung pasang. Oh iya, kami pikir langsung pasang ya, setting. Berarti nggak cek sound nggak apa? Nah ini pasang segala macam. Saya mau ganti baju, no time. Lu main sekarang. Ini nggak ada sound check, nggak. Bisa minta minum nggak? Nggak sempet. Terus akhirnya saya minta tolong ambilin minum tetap, karena ya kita berkausan semua, baru sampai. Oh iya pas banget kan, emang sengaja nyantil. Nah, ini pemilu sebutannya. Oh iya. Pembicara minum dulu. Iya. Tenang, kalau di Indonesia air banyak. Oh iya. Kalau di Australia sangat sulit. Nah terus udah nggak sempet sound check, nggak sempet ganti baju, dan pas waktu setting itu memang masih clear area, paling cuma 1-2 orang doang. Pas start mulai di announce sama MC, saya nggak merhatiin, saya masih belum ini ya, jadi saya masih belakangin penonton posisinya, masih ke drummer. Ini gimana? Gitu kan, ini gimana? Ini ceritanya gitu. Nggak, waktu itu bawa soundman? Enggak. Berarti pakai soundman panitia? Soundman panitia. Kalau mau dimatiin lah gitu kan. Tapi memang sempat pas waktu setting saya sempat brief untuk sedikit, intinya semua instrumen dibuka semuanya di monitor,
yang agak menonjol sih gitar, sisanya vokal, sisanya di balance aja. Udah cuma gitu doang dan Karena kamu vokalis. Iya. Iya. Kalau kamu drummer pasti. Saya aja. Yang lain. Kalau perlu vokalnya mute. Iya, dikit tipis aja tipis. Nah itu terus kami sempat latihan ada lagu intro lah, intro untuk ininya pembukanya. Iya. Kok dipanjangin aja intronya kata drummer tuh si Handi. Dipanjangin aja. Ya sekalian soundcheck. Biar soundcheck, Iya. biar di balance. Nah, oke mulai. Nggak lama tuh sebentar banget. Mereka tuh cepet banget sih sound engineer Bagus di sana, alatnya. bagus. Alatnya bagus terus SDM-nya juga bagus. Oke, profesional lah. Profesional. Itu Ya juga acara bu- segede gitu nggak mungkin buat lah mereka masukan buat taruhan. pengalaman juga ya buat di sini ya. Iya, iya. Muik gitu kan juga biar. Kalau itu mungkin pasti ada ya Iya, dimanapun pasti iya. ada. Cuma apa ya intinya apa yang artis mau mereka bisa akomodir lah. Dengan Terus cepat lagi ya. itu pas oh ini udah balance nih di kuping. Nah. Itu cepet kok. Saya balik badan. Nah sebenarnya ada video lagi Mas, coba Mas. Nah yang ini saya balik badan isinya segini penontonnya. Wih. Orang Indonesianya 4. 4 orang doang. Itu pun saudara saya katanya. 4 orang sama 4 orang yang di atas panggung berarti 8. Nah itu kita semua kecapean karena ya proses kita nggak sempat istirahat, terus ketinggalan flight dan segala macam sampai sana udah kayak gitu, terus sepersekian detik cuma mikir ini penonton banyak banget, ini kalau nggak dapat energi yang berbalik dari penonton Nggak enak. selesai kita, gitu loh, kita nggak akan ke-recharge badannya. Nah ya akhirnya untungnya langsung energinya mereka berbalik dan itu yang bikin kita sampai selesai. Ya alhamdulillahnya sukses lah gitu. Ini cuplikan nih hari kedua. Main 2 kali juga. 2 kali waktu itu main 2 kali. Yang kedua kali udah inilah ya. Udah sempat istirahat. Terus dari yang hari pertama kami main tuh kan settingan kami udah ke-save sama mereka, jadi udah tinggal buka doang. Top. Nah ini nih. Sampai 30 menit ke depan ini. Ya ini paling lama di sini. Ini sebenarnya durasi saya main solo itu 1 jam 45 menit, cuma dipotong aja. Pernah waktu itu 3 hari 3 malam ya. Dulu sempat kursus Menjahit. Enggak. Kalau les gitar sebenarnya lebih ke apa ya? Saya pernah informal sih. Jadi bukan yang kalau sekarang kan lebih banyak institusi formalnya ya. Omnya teman. Nah, ada ya kan? kebetulan kakak kelas di sekolah yang dia suka bikin les-lesan privat gitu di rumahnya. Kebetulan dekat dari sekolahan dulu, jadi kalau pulang sekolah ke tempat dia gitu. Ada namanya Mas Yosi dulu. Siap. Gitu. Mi, kapan nyanyi lagi? Sekarang, jangan segitu sekarang. Panggung terdekat kapan? Panggung terdekat? Mas ngapunten saya Iya. bakar. Belum ada. Belum ada ya? Ada. Oke. Ya memang. Nyanyi itu menakutkan. Sebenarnya, Panggung itu menakutkan. tapi saya tambahin sedikit kali ya Mas ya. Iya. Sebenarnya band-band terutama yang bergenre musik blues ini di Indonesia sebenarnya banyak. Banyak ya? Misalnya? Banyak banget ya, termasuk kayak ada Gugun gitu loh. Bahkan sebelumnya kalau menurut saya pribadi Gugun yang bisa membawa musik blues tuh naik ke permukaan tuh dari Gugun. Terus dulu ada teman kami juga Adriana Di Utomo, tapi sekarang Adrian ini beliau udah menetap di Amerika sih, nikah dan tinggal di sana. Ada banyak juga, ada Ginda, ada macam-macam, Rama Satria. Terus apalagi yang sekarang makin muda gitu. Sama komunitas-komunitas di daerah itu juga hidup, dan yang paling penting itu sebenarnya media atau lahan buat mereka berkreasi atau dikenal. Gitu itu yang Sudah ceruknya sedikit ya kan? Udah ceruknya sedikit. Kadang-kadang
penyelenggara event juga untuk blues juga nggak terlalu nggak terlalu memberi ruang ya. Iya. Sehingga Kalau di sini musik kan paling karena anugerah musik Indonesia seperti itu aja yang tiap genre ada nilainya kan. Makanya saya juga mau apresiasi tempat-tempat seperti yang dibuat sama Mbak Emi ini gitu ya. Mbak Emi bikin apa? Enggak. Apa dong? Ce. Enggak. Jadi ada satu tempat apa Mi? Namanya Kafe atau ya, resto warung bahasanya warung. Hanya mungkin lebih ke Blues. Kalau saya melihatnya bukan blues ya, tapi community hub. Jadi tempat berkumpulnya komunitas-komunitas, dan kebetulan Cek Emi ini bikin program Wangsa Blues gitu. Nah itu lumayan untuk Menghidupi. bibit-bibit barunya nih kelihatan di sini nih. Sebetulnya gampang kalau untuk naikin blues. Pemerintah represif, tekan semua, blues pasti berkembang. Iya, ditekan kan? Iya kan? Cara itu ya. Gimana? Nah, gimana kita? Supaya si blues tuh lebih punya feel yang Iya, kuat. betul. Jangan ya. Sudah demokrasi ya. Jangan. Tersiksa. Jadi sekarang tinggal mengambil rohnya aja. Iya. Apa sih yang paling membedakan blues dengan yang lain? Begitu kalian dengar, Oh, ini blues ini. ini blues nih. Apa Mi? Enak aja. Ini musisi blues juga Iya. nih. Apa Mi? Ada Bang. Emi kan udah pernah jadi vokalis rock, udah, ya kan? Blues. Pop, udah, Dangdut belum ya? belum. Apa yang belum? Dangdut. Belum. Iya. Nggak bisa. Enggak bisa. Concong dangdut ya nggak bisa. Enggak bisa. Cengkoknya beda. Persis. Belum ke expose aja, dia langsung gitu. Dari dulu Goyangnya mungkin sudah. Cengkoknya ini yang cengkoknya mengkhawatirkan. enggak dapet ya. Saya juga nggak yakin sih kalau goyangin. Goyangnya juga ya. Yang kocek. Apa ya? Apa dong? Yang Yang ini membedakan. blues nih. Apa ya? Ini blues nih. Licknya minor. Enggak ya? Apa ya? Kalau minor mungkin ada juga blues yang mayor gitu ya. Iya, iya. Tapi rata-rata ya mungkin sama kayak kalau seandainya di vokal gitu ya. Ada banyak yang membedakan. Oh ini cengkok dangdut. Oh Iya. ini keroncong. Iya. Oh ini jazz karena pengambilan nadanya seperti Iya, ini. iya, iya. Nah di blues pun ada seperti gitunya. itu. Oh, Itu tapi aku maksud bisa saya. nerangin tuh. Bluesnya apa? Itu Iya ada. itu, Itu ada ada. cengkoknya sendiri Karena gitu. kayak di Notasinya. Ada kasal apa sih? Iya, notasi dasarnya sendiri kan pentatonik ya. Nah, itunya tuh ada. Jadi orang begitu ini cocok ini. Ya. Jadi kalau umpamanya lagu Garuda Pancasila dinyanyikan blues itu berarti ada cengkoknya. Iya, cuma langsung mikir. Bisa aja sebenarnya kayak Semuanya misalkan bisa lah. Garuda Pancasila misal ya, misal. Dinyanyiin dangdut dengan cengkok dangdut pun bisa Bisa. juga kan sebenarnya. Dan itu dangdut. Iya. Nah, kalau blues tuh gimana? Kira-kira gimana? Wah, Mi gimana nih vokalis? Oh, sampean Atau jangan berapa celah yang lain. Oh. Karena itu terlalu ini kan Susah. jauh kan. Iya, agak susah. Karena semangat terus agak Rayuan Pulau melankolis. Kelapa. Nah, itu Rayuan Pulau Kelapa kan Masih bisa. banyak tuh. Iya. Masih bisa. Pang ada, yang garap pang, keska ada gitu kan. Ya. Kalau garap blues itu gimana tuh kira-kira cengkok paling ini blues. Oh, nih. blues itu ya. Emil harusnya sebagai mewakili Ini semua vokalis ini. Gitar vokal. Ngeri. Orang paling ganteng panggung. panggung. Gitar vokal combo. Iya kan? Gimana contoh gimana? Coba gimana? Gitar nggak ada gitar. Nggak ada ya? apa ya? Misalnya Apa ya kalau pop dijadikan blues misalnya, sehingga orang oh ini blues. Padahal tadi pop. Buka aja bukan nggak apa-apa. Dasar. Jangan yang asli blues. Karena apa kalau kayak 2023 itu tadi yang video tadi itu Iya. kami mendadak-dadakan banget itu kita medley sisipin lagu Indonesia Pusaka sebenarnya. Nah, iya. Itu Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka di blues kan gitu. Sebenarnya kalau vokal yang saya ambil vokalnya standar ya. Endong day
tanah air beta kan gitu. Pusaka ada abadi nan jaya. Oh itunya di akhirnya. Seko akhir. Oh di kritengke. Oke. Ada not kritiknya. Kan pasti ada kasnya gitu kan. Iya, Oh, kalau dangdut kasnya ini, keroncong kasnya ini pasti ada. Sama kayak kalau di luar negeri kalau lihat banyak vokalis entah wanita atau pria gitu yang gitu-gitunya tuh suka digitu-gituin. Itu blues ya? Itu lebih ke blues ya? Ya. Oke. Rintian. Rintihan. Padahal teriak nggak ngerinting. Asik ya? Sambil diseruput. Iya. Moga-moga. Apa tuh nama bandnya? Electric Cadillac. Electric Cadillac. Akan tampil di Australia Oke. untuk Blues Festival. Jadi kita nanti nonton di YouTube-nya ya, tahu bulan April ya. Ya. Live-nya mungkin Streaming gitu. streaming nanti mungkin lebih ke apa ya? Sosmed kami Oke. di Instagram ada electric.cadillac, nanti mungkin live-nya di situ. Cuma rencananya kami akan bikinin apa ya, satu film short dokumenter yang rangkum nanti semua perjalanan kami di sana. Gitu. Ya penting gitu, penting. Karena rencananya nggak cuma main di acara tersebut, jadi setelah seminggu ada di daerah Byron Bay, rencananya kami setelah itu ke Melbourne terus ke Sydney sekalian, singgah di beberapa tempat untuk main juga di sana gitu. Ya paling tidak ada semacam dokumenter dah. Iya. Film dokumenternya. Ya, jadi bisa dimasuk ke media sosial. Termasuk cuplikan kami manggung juga nanti. Oh iya otomatis. Ketemu kanguru. Koala. Suasana kota, suasana ini seperti apa? Baik perjalanan maupun panggung. Mungkin dicuplik-cuplik. Loh, saya juga punya YouTube. Saya juga punya kita punya medsos lah. Dan followernya juga puluhan ribu. Electric Cadillac Luar biasa, cuma di Australia. Kongko. Omi Tobing. Kongko. Pambudi. Baleni. Kita akan tampil di Australia. Doakan. Chemistry. Doakan semuanya lancar. Electric Cadillac. Semoga lancar, sukses. Sampai jumpa di Australia. Sampai berjumpa di meja makan selanjutnya. Terima kasih.